Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Neni Ratnasari, dan teman saya, yaitu Muhammad Rafi Amrullah. Next. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah filsafat yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Ghafur, MAG. Next. Selanjutnya, di sini kami memberikan sedikit kisah, ada sebuah kisah, yaitu Alkisah bertanyalah seorang awam kepada ahli filsafat yang arif bijaksana. Coba sebutkan kepada saya berapa orang manusia yang terdapat dalam kehidupan ini berdasarkan pengetahuan. Filsuf itu menarik napas panjang dan berpantun. Ada orang yang tahu ditaunya, ada orang yang tahu tidak tahunya, ada orang yang tidak tahu ditaunya, ada orang yang tidak tahu tidak tahunya. Bagaimanakah caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar? Sambung orang awam itu dengan penuh hasrat keingintahuannya. Mudah saja, jawab filsuf itu. Ketahuilah apa yang kau tahu, dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu. Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu. Dan filsafat dimulai dengan keduanya. Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesempatan yang seakan tak terbatas ini. Demikian juga berfilsafat berarti mengoreksi diri semacam kebenaran untuk berstatus tenang. Seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau. Nah, itu tadi sekilas kisah yang dimana antara seorang awam dengan seorang ahli filsafat. Next. Nah, apa aja sih yang dibahas di sini, Kak? Oke, yang pertama, next. Ada pengertian. Yang kedua, ada tujuan dari filsafat. Mempelajari filsafat. Yang ketiga, ada manfaat dari kita mempelajari ilmu filsafat. Yang keempat, ada perbedaan antara filsafat dengan ilmu. Yang terakhir, ada persamaan filsafat dengan ilmu. Yang pertama yaitu pengertian. Di sini materinya akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian filsafat, ilmu dan filsafat ilmu. Filsafat. Menurut para ahli, yaitu ada Plato mengatakan ilmu yang mencoba untuk mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan ilmu filsafat itu kajian yang tidak hanya ada pada batas fakta-fakta saja, melainkan jauh di luar fakta, bahkan di luar dari batas kemampuan logika manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu ada pengertian ilmu. Di sini saya ambil pengertian ilmu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ilmu itu pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang itu. Yang ketiga
Yang terakhir, yang mencakup filsafat dengan ilmu, yaitu pengertian filsafat dengan ilmu. Filsafat ilmu, menurut para ahli, salah satunya yaitu ada Robert Ackerman, yang mengatakan bahwa ilmu dalam satu bidang sebagai sebuah kajian tajam yang mengenai pendapat-pendapat ilmiah. Jadi dapat disimpulkan di sini suatu tinjauan kritis yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai ilmu dan kebenaran serta pokok bahasan dari apa yang dipertanyakan. Oke, next. Nah, tujuan. Tujuan adalah, maksudnya tujuan mempelajari filsafat itu sendiri, yaitu untuk mencari kebenaran, hakikat sesuatu, baik dalam logika, kebenaran berpikir, etika, berperilaku, maupun metafisika, yaitu hakikat keasliannya. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada manfaat. Manfaat mempelajari filsafat ilmu. Ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rafi Amrullah. Muhammad Rafi Amrullah, dipersilakan. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari ilmu filsafat ilmu. Yang pertama, kita akan mendapatkan agar terlatih berpikir serius. Yang kedua, mendapatkan filsafat memberikan pandangan yang luas. Yang ketiga, agar mampu memahami filsafat. Yang keempat, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, itu adalah beberapa manfaat dari kita mempelajari ilmu filsafat. Ya. Selanjutnya, ada perbedaan filsafat dengan ilmu. Yang pertama, perbedaannya adalah filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial and error. Oleh karena itu, nilai ilmu terletak pada kegunaan pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat timbul dari nilainya. Perbedaan yang kedua adalah filsafat memuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari. Sedangkan ilmu bersifat diskursif, yaitu mengurangi secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Yang ketiga, perbedaannya ialah filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, yang mutlak dan mendalam sampai mendasar atau primal cause. Sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam, yang lebih dekat, yang sekunder. Itu adalah perbedaan filsafat dengan ilmu. Persamaan. Sekarang ada perbedaan, pasti ada persamaannya. Persamaan filsafat dengan ilmu, yakni yang pertama, keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab akibatnya. Persamaan yang ketiga, keduanya hendak memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Persamaan yang keempat, keduanya mempunyai metode dan sistem. Yang kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Nah, itu persamaan filsafat dengan ilmu. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh Neni Ratnasari. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Di sini kita ada sebuah kutipan yang indah dari Benjamin Franklin sebagai penutup dari presentasi kali ini, yaitu ada 3 jenis orang di dunia ini. Orang-orang yang tidak bisa digerakkan, orang yang tidak mengerti dan tidak mau mengerti, tidak akan melakukan apapun untuk berubah. Lalu, ada orang yang dapat digerakkan, orang yang melihat kebutuhan akan perubahan dan siap mendengarkan perubahan. Lalu ada orang yang bergerak, itu orang yang mewujudkan banyak hal. Dan jika kita bisa menyongkong lebih banyak orang, akan terjadi pergerakan. Dan bila pergerakan ini cukup kuat, itulah dalam arti yang sebenar-benarnya revolusi. Itulah yang kita buktikan. Mungkin next. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.